Kenapa tidak bekerja di sini saja sambil minum teh? Sekarang giliran Papa Denny yang tidak senang karena tidak bisa menatap Kiran lagi. Kalau bahas kerjaan harus fokus. Kalau di sini, malah tidak bisa bahas apapun karena Papa selalu mengganggu. Jelas Devan kemudian kembali menoleh ke arah Kiran yang baru saja berdiri. Ayo. Akhirnya Devan berjalan ke ruang kerjanya. Kiran mengikuti di belakang. Papa Denny hanya bisa duduk memperhatikan mereka. Keduanya kini ada di dalam ruangan. Di dalam ruangan itu keduanya melakukan RTV 4L yang selama ini tertahan. Devan. Papa masuk ya. Seru Papa Denny. Kiran yang mendengarnya lantas mendorong Devan menjauh. Devan membuka pintu dan melihat papanya berdiri di depannya. Kenapa Pak? Papa mau pulang dulu. Devan yang tadinya kesal, kini menjadi senang setelah mendengar papanya ingin pulang. Namun ia menyembunyikan perasaan senangnya itu. Bahkan Devan diam saja melihat papanya. Papa mau bicara dulu dengan Kiran. Papa Denny pun melangkah masuk menghampiri Kiran. Kiran, besok kamu ada waktu? Tanya Papa Denny. Kiran harus lembut besok Pak. Devan tahu maksud dari pertanyaan papanya hingga ia menyahut kala Kiran baru ingin membuka mulutnya. Bahkan Devan merangkul bahu papanya lalu menariknya keluar. Papa belum selesai bicara sama Kiran, Dev. Papa telepon saja kalau mau bicara penting dengan Tante Kiran. Sekarang aku dan dia punya kerjaan yang harus diselesaikan saat ini juga. Devan kini berdiri di depan pintu bersama papanya. Lalu ia membuka pintu itu untuk papanya. Baiklah. Papa telepon Kiran saja nanti. Pintu ditutup oleh Devan dan ia langsung mendesah lega melihat papanya sudah pergi. Raut wajahnya yang tadi serius pun kini tersenyum lebar. Aku datang sayangku. Dengan cepat, Devan menghampiri Kiran di ruang kerjanya. Papamu sudah pergi? Tanya Kiran dan tidak dijawab Devan. Pertanyaannya diabaikan oleh Devan. Devan malah menggendong istrinya. Devan. Kiran kaget. Devan tersenyum miring. Kali ini aku akan menghabisimu sayang. Kiran membuka matanya dan ia melihat Devan masih tidur nyenyak di sebelahnya dengan posisi baring miring membelakanginya. Nafas pelan berhasil lolos dari mulutnya melihat Devan masih tidur. Perlahan, ia menggerakkan tubuhnya sampai kini duduk di tepi kasur lalu meraih pakaiannya yang berserakan di lantai. Waktu menunjukkan pukul 19 malam. Kiran tahu Devan belum makan apapun sejak sampai di rumah. Jadi meski lelaki itu menyebalkan, ia tetap harus membuatkan makan malam untuknya. Dengan cepat ia memakai semua pakaiannya lalu melangkah pelan keluar dari kamar. Kiran segera ke dapur dan membuat makan malam untuk Devan dan juga dirinya. Sejam kemudian, semua makanan yang sudah ia buat ia letakkan di atas meja lalu ia kembali ke kamar Devan untuk membangunkan Devan. Namun ternyata, lelaki itu sudah bangun. Bahkan Devan sudah ada di kamar mandi dan sedang mandi di sana. Kiran memilih duduk di sofa sembari menunggu Devan selesai mandi. Sambil menunggu, ia mencoba membuka ponselnya untuk mengecek apakah orang tuanya atau saudaranya menghubunginya. Hanya ada pesan dari Jenar. Kiran membuka pesannya dan membacanya. Ia sedikit kaget setelah tahu dari pesan Jenar bahwa Tuan Surendra akan kembali minggu ini. Tak lama, Devan keluar dari kamar mandi. Ia melihat Kiran sedang serius dengan ponselnya dan itu membuat Devan penasaran. Dengan rasa penasaran, ia menghampiri Kiran sembari mengusap rambut basahnya. Kamu chat sama siapa? Tanya Devan. Kiran tidak sadar jika ada Devan hingga ia terkejut saat mendengar suara Devan. Ia mendongak melihat Devan yang sedang berdiri di sebelahnya. Lelaki itu hanya memakai handuk di pinggangnya.
Dadanya yang keras dan lebar, begitu jelas terlihat. Kenapa sih, kamu selalu muncul seperti hantu? Selalu bikin orang kaget. Kamu yang terlalu fokus dengan ponselmu sampai tidak sadar aku di sini, ucap Devan yang membuat Kiran sadar jika memang dirinya lah yang terlalu fokus. Aku terima pesan dari mama kamu. Katanya, kakek kamu mau balik. Memangnya beliau sudah sembuh? Tanya Kiran pada Devan. Belum. Tapi kakek jauh lebih baik dari sebelumnya. Beliau juga sudah bosan di sana dan meminta kembali, jelas Devan. Oh begitu. Aku mau pakai baju dulu, ucap Devan lalu berjalan ke arah ruang ganti. Nanti kalau sudah pakai baju, kamu keluar makan. Aku sudah masak makan malam buat kamu. Devan yang hampir masuk ke dalam ruang ganti, menghentikan langkahnya lalu menoleh melihat Kiran. Kamu buat makan malam spesial untukku. Devan sedikit kaget mendengar Kiran ternyata memasak makanan untuknya. Kiran mengangguk. Tapi bukan makan malam spesial. Hanya makan malam biasa. Beberapa hari lalu, mama kamu bilang kalau kamu jarang makan di rumah. Terus, aku sudah beli banyak bahan makanan. Masa cuma disimpan saja di kulkas? Makanya aku terpaksa membuatkanmu makanan biar bahan makanannya tidak mubazir. Devan yang mendengar penjelasan Kiran malah terlihat tidak senang sampai ia tidak mengatakan apapun dan kembali melangkah ke dalam. Melihat Devan masuk pakai baju, Kiran juga berniat untuk mandi. Ia pun beranjak dari tempatnya dan melangkah ke kamar mandi. 10 menit kemudian, Kiran keluar dari kamar mandi dan ia melihat Devan sedang duduk di sofa. Keningnya mengerut melihat Devan duduk sembari memegang tabletnya. Kok masih di sini? Kenapa tidak keluar makan? Tanya Kiran. Devan mendongak melihat Kiran. Aku menunggumu. Masa aku makan sendiri? Oke, ayo keluar. Pakai baju dulu, ucap Devan sembari menatap Kiran yang hanya memakai jubah mandi. Nanti saja. Kalau tunggu aku pakai baju, makanannya akan dingin. Oke. Akhirnya Devan berdiri dari tempat duduknya. Lalu ia keluar dari kamarnya bersama Kiran. Mereka makan malam bersama di sana tapi Devan sesekali menatap penampilan Kiran yang hanya memakai jubah mandi. Kiran sadar jika dirinya diperhatikan hingga ia menarik jubah mandinya menutupi dadanya. Dengan tangan kirinya, ia memegang erat jubah mandi di dadanya. Devan yang melihatnya malah tersenyum. Sepertinya kau sangat waspada di depanku. Padahal, orang yang perlu kau waspadai bukan aku tapi papaku. Papamu tidak pernah melakukan sesuatu yang membuatku kesal. Kalau kamu sering, kamu sulit diprediksi. Tapi aku tahu jelas, kamu suka seenaknya, ketus Kiran. Devan tersenyum miring. Dengan senyum seringainya itu, ia berdiri lalu mencondongkan tubuhnya ke depan dan langsung mencifem B1 bir Kiran. Kiran kaget sampai matanya melotot melihat Devan yang kembali duduk santai di kursinya. Kau benar-benar menjengkelkan ya. Aku mencifem istriku sendiri. Apa ada yang salah? Kata Devan dengan santai, bahkan ia kembali makan di sana tanpa menunjukkan rasa bersalahnya. Kiran tidak mau bertengkar hanya karena tingkah Devan. Ia kembali makan meski ia sedang kesal. Selesai makan, Kiran merapikan meja makan lalu ia mencuci piring kotornya di sana. Devan yang tidak melakukan apapun, mendekati istrinya yang sedang berdiri di wastafel. Mau ku bantu sayang? Tanya Devan yang berdiri di belakang Kiran. Tidak usah. Ada kamu di sini, malah bikin aku susah. Kamu duduk saja di sana. Meski Kiran terdengar mengusir tapi ia tetap bicara pelan pada Devan. Oke, aku menurutimu.
Devan memang menuruti Kiran tapi lagi-lagi ia mencium Kiran secara tiba-tiba. Kiran menoleh melihat Devan. Devan tersenyum lebar. Ia malah senang melihat ekspresi istrinya yang sedang kesal. Bahkan ia menambah kekesalan istrinya dengan meremas P4 ente Kiran. Devan. Kiran geram sampai ia berniat untuk memukul Devan tapi Devan malah menangkap tangannya. Bahkan Devan menarik P4-nya sampai tubuhnya menempel ke tubuh Devan. Devan, tolong kamu berhenti jadi orang kekanak-kanakan. Kamu tidak lihat, aku sedang sibuk. Cuci piringnya nanti saja. Ayo kita tidver 4N dulu sayang. Aku tidak mau. Aku mau pulang setelah cuci piring, tegas Kiran. Buat apa kamu pulang? Tanya Devan mengerutkan keningnya. Mau lihat ayahku. Setiap minggu, aku harus lihat ayah. Aku harus menemani dia di rumah. Aku juga. Devan tidak mau mendengar apapun ocehan Kiran hingga ia menggendong Kiran. Bahkan ia menggendong Kiran di bahunya lalu berjalan meninggalkan dapur. Devan, turunkan aku. Turunkan. Teriak Kiran sembari memukul-mukul punggung Devan. Aku turunkan tapi di dalam kamar. Sekarang. Turunkan aku sekarang. Devan. Teriak Kiran lagi sembari meronta-ronta. Devan kini berada di kamar. Ia langsung menurunkan Kiran di kasur lalu naik ke atas kasur tepat di E4S TV bu istrinya. Dasar gila kamu ya. Kamu memang suka berbuat seenaknya ya. Tidak mau mendengarkan aku. Kiran mandi lagi setelah melihat Devan tidur nyenyak di tempat tidur dan setelah mandi, ia memakai pakaian rapi, bersiap untuk meninggalkan apartemen Devan. Sebaiknya aku tidak usah membangunkannya. Dia mungkin akan memaksa untuk mengantarku pulang. Lebih baik, aku tulis pesan saja, gumam Kiran sembari menatap Devan yang tidur lelap di kasur. Kemudian ia segera mengambil kertas memo dan menulis sebuah pesan untuk Devan. Pesan itu ia simpan di atas meja nakas samping tempat tidur lalu perlahan melangkah keluar dari kamar Devan agar pria itu tidak terbangun. Bahkan ia menutup pintu kamar Devan dengan penuh hati-hati. Seperti biasanya, Kiran dijemput oleh ojek langganannya. Ia meninggalkan gedung apartemen tersebut, tepat pukul 23 malam. Sampai di rumah, Kiran melihat ibunya masih duduk di ruang tamu yang sederhana itu. Ia tahu bahwa sang ibu sedang menunggunya pulang. Ya ampun Ki. Ibu kira, kamu dapat musibah di jalan. Nomormu tidak bisa dihubungi. Ibu khawatir sekali sama kamu. Butina memang selalu mengkhawatirkan Kiran sejak ia tahu bahwa Kiran tidak tinggal di rumah kontrakan lagi. Seperti saat ini, beliau memilih menunggu Kiran dengan segala kecemasannya setelah tak berhasil menghubungi putrinya. Maaf Bu. HP-ku mati. Aku cas sambil menyelesaikan pekerjaanku di apartemen Devan. Tadi, pas mau pulang, aku baru buka HP dan lihat pesan ibu. Ki, ibu tahu kamu bukan anak remaja lagi yang harus selalu dipantau tapi biar bagaimanapun, kamu seorang perempuan yang tidak akan bisa melawan pria yang punya niat jahat. Kamu pasti akan kalah dari mereka, ucap Butina khawatir. Ya ampun Bu. Ibu jangan terlalu mengkhawatirkan itu. Aku bisa jaga diri kok. Lagian, aku selalu dijemput sama ojek langganan kita. Aman kok. Tahu tapi akhir-akhir ini, banyak sekali kejahatan yang terjadi di luar sana. Perampokan lah, pemerkosaan dan banyak lagi kejahatan lainnya. Lain kali kalau Pak Devan suruh kamu lembur, kamu minta tolong sama dia buat antar kamu pulang pakai mobilnya. Ibu tuh lebih tenang kalau Devan atau Pak Denny antar kamu pulang pakai mobil. Kiran merangkul ibunya yang terlihat tak tenang. Iya. Nanti aku minta tolong sama Devan. Sekarang ibu tidur saja. Aku juga mau tidur.
Besok masih harus ke kantor. Butina mendesah panjang tapi ia menuruti anaknya dengan masuk ke kamarnya. Kiran juga masuk ke kamarnya dan langsung istirahat di sana. Pukul 7 pagi. Devan membuka matanya dan ia baru sadar jika Kiran sudah tidak ada di sebelahnya. Ia langsung meletakkan pergelangan tangannya di atas dahinya sembari menghela nafas panjangnya. Dia bangun lebih dulu lagi dibanding aku. Devan kemudian menggerakkan tubuhnya bangun sampai duduk di tepi kasur. Ia melihat ada sebuah memo di atas meja nakas. Devan meraihnya dan membaca isi pesannya. Dasar wanita keras kepala. Dia pulang semalam tanpa memberitahuku. Devan meletakkan memo itu di tempatnya dan berjalan masuk ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Devan keluar dari kamarnya dengan setelan jas kantornya. Ia dikejutkan dengan makanan yang sudah ada di atas meja makan. Padahal di sana tidak ada orang. Lalu pintu apartemen tiba-tiba terbuka dan Kiran muncul di sana. "Kamu yang masak semua makanan itu?" tanya Devan penasaran. "Aku bawa dari rumah karena kalau masak di sini, tidak sempat." "Itu semua masakan ibuku," jawab Kiran sembari berjalan menghampiri Devan yang berdiri di samping meja makan. "Terus, kamu dari mana?" tanya Devan lagi. "Abis buang sampah. Kamu tidak berikan aku kesempatan tadi malam untuk menyelesaikan semuanya." Kiran kemudian menarik kursi dan duduk di sana tapi ia tidak berniat untuk sarapan. Devan masih berdiri memperhatikan Kiran. "Kenapa berdiri saja? Ayo duduk makan. Nanti kita terlambat lagi. Kamu terlalu disiplin." Devan bicara sembari menarik kursi dan duduk di depan Kiran. "Aku ikutin kamu kan? Kamu atasan, sedangkan aku bawahan. Kalau atasan selalu disiplin, bawahan juga harus disiplin. Tidak perlu terlalu disiplin. Lagian, aku bosnya. Siapa yang akan berani menegurku?" "Memang tidak ada yang berani menegur atasan tapi kalau aku yang terlambat, beda cerita lagi. Pamanmu yang paling berkuasa itu akan membuatku kesulitan lagi," ucap Kiran sembari memberikan nasi ke piring Devan. Di apartemen Indra. Indra bersiap-siap untuk ke kantor tapi sebelum ke kantor, ia ingin mengantar istri dan anak mereka ke rumah keluarga. Indra tahu bahwa minggu depan, ayahnya akan kembali dan ia ingin membawa istri tinggal di sana untuk menyenangkan ayahnya. "Ayahmu sudah menyetujui hubungan kita, Mas?" tanya istri sembari membantu memasang dasinya Indra. "Belum tapi beliau akan senang kalau lihat cucunya." Indra yang sebelumnya tak menerima bayi perempuannya, kini menerima bayi perempuan itu setelah mendengar bujukan istri. Istri membujuknya dengan mengatakan bahwa mereka akan melakukan program hamil untuk mendapatkan anak laki-laki. Istri tersenyum senang mendengar ucapan suaminya meski ia tidak yakin bahwa ayah mertuanya akan menerima cucunya. "Ayo pergi." Indra pun keluar dari kamarnya. Disusul istri yang sedang menggendong bayinya. Mereka meninggalkan apartemen menuju kediaman Surendra. Sampai di sana, Indra langsung membawa istrinya ke kamar yang dulunya ia tempati bersama Kiran. Indra juga memberikan pengasuh baru untuk membantu istri mengurus bayi perempuannya. Setelah Indra pergi, istri berjalan keliling rumah, melihat semua ruangan di rumah itu. "Akhirnya aku ada di rumah ini. Kerja kerasku menyingkirkan Kiran dari Indra tidak sia-sia," gumam istri tersenyum puas dengan kerja kerasnya selama ini hanya demi menggantikan posisinya Kiran.